Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurjana, NPM 1802090010. Saya dari kelas A, semester 6, Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum perbankan syariah tentang perjanjian atau kontrak dan konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Yang pertama itu ada perjanjian atau kontrak pembiayaan. Pengertian kontrak, janji atau al-wad berbeda dengan perjanjian atau kontrak al-qad. Dalam sebuah kontrak terdapat pernyataan atau sesuatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lain yang menimbulkan akibat hukum atas objek perjanjian, serta hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan akad atau al-qad. Adapun secara terminologi adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat Allah dan Rasulullah yang menimbulkan akibat hukum terhadap hujjah dan yang diikatnya. Selanjutnya, asas-asas kontrak. Dalam hukum perdata Islam terdapat asas-asas kontrak yang berpengaruh pada status kontrak. Jika asas-asas itu tidak terpengaruh, maka kontrak yang dibuat akan batal atau menjadi tidak sah. Asas-asas itu antara lain ialah kebebasan, al-huriyah atau kesetaraan atau kesamaan, al-musyawamah, keadilan atau al-adl, kerelaan atau al-ridho, kejujuran atau al-sidik, tertulis atau al-kitab. Selanjutnya, rukun dan syarat kontrak. Suatu kontrak harus mengikuti beberapa rukun dan syarat. Rukun kontrak ialah unsur yang mesti wujud dalam sebuah kontrak. Jika salah satunya tidak terpenuhi menurut hukum perdata Islam, maka akad tersebut akan dianggap tidak sah. Sedangkan syaratnya ialah sesuatu yang mesti wujud dalam setiap rukun, tetapi bukan merupakan perkara esensi. Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri dari satu, pernyataan ijab dan qabul, dua pihak melakukan kontrak, tiga, objeknya. Rukun dan syarat kontrak menurut mayoritas ulama adalah: yang pertama, sigot, formulasi atau ijab dan qabul. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar ijab dan qabul itu sah, yaitu: yang pertama, ijab dan qabul harus dilakukan secara jelas. Yang kedua, antara ijab dan qabul harus selaras. Yang ketiga, antara ijab dan qabul harus mutasil atau menyambung. Yang keempat, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu dalam satu tempat kontrak. Yang kedua itu ada akidainin, yaitu dua pihak yang melakukan akad. Dua pihak yang berakad atau melakukan kontrak syaratnya harus seorang mu'alaf, akil balik, berakal sehat, dewasa atau tahu hukum. Yang ketiga itu ada mauqut alaih atau objek akad. Objek akad harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, mesti sudah ada wujudnya ketika kontrak dilangsungkan. Yang kedua, mesti merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan sebagai objek kontrak. Yang ketiga, mesti dapat diserahkan ketika berlangsungnya kontrak. Yang keempat, mesti bersifat mu'ayun, jelas, dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak. Yang keempat, maudu al-qad atau akibat hukum akad. Konsekuensi hukum merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak. Yang dimaksud dengan mauqu al-akad ialah tujuan utama kontrak itu dilakukan. Akibat hukum dalam setiap kontrak berbeda-beda karena jenis atau bentuk kontrak berbeda. Dalam kontrak jual beli, akibat secara hukum ialah pemindahan pemilik benda dengan imbalan. Dalam kontrak hibah, akibatnya itu adalah pemindahan pemilik benda tanpa imbalan. Dalam kontrak sewa, menyewa atau ijarah, akibat hukumnya itu adalah pemindahan pemilik manfaat suatu benda atau jasa orang dengan imbalan. Serta dalam kontrak peminjaman atau ijarah itu akibat hukumnya adalah pemindahan pemilik manfaat suatu benda tanpa imbalan. Demikian seterusnya. Selanjutnya, status dan hal-hal yang membatalkan kontrak. Salah sah atau tidaknya suatu akad dilihat dari segi sifat dan hukumnya. Kontrak dibagikan kepada kontrak sah atau sahih dan kontrak tidak sah atau ghair sahih.
Kontrak sah adalah kontrak yang memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum kontrak ini adalah berlaku kepada seluruh akibat hukum kontrak, baik yang bersifat khusus maupun umum, yang ditimbulkan oleh kontrak itu saat itu juga dan mengikat bagi pihak yang melakukannya. Kontrak tidak sah adalah kontrak yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya. Hukum kontrak ini adalah bahwa semua akibat secara hukum yang ingin ditimbulkan dari kontrak itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihaknya yang berkontrak, contohnya menjual bangkai, menjual komar, atau kontrak jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menguasai masalah hukum. Perkara yang merusak kontrak dipandang tidak sah atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keterpaksaan antara kedua belah pihak. Yang kedua, kesalahan mengenai objek kontrak. Yang ketiga, adanya unsur penipuan atau ketidakpastian pada objek kontrak. Konsep akad atau kontrak dalam perbankan syariah, yang pertama itu ada konsep simpanan atau deposito atau al-wadiah. Al-wadiah didefinisikan sebagai jenis produk perbankan yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan akad wadiah adalah giro atau current akun. Hal ini karena giro bank pada dasarnya adalah penyimpanan uang masyarakat di dalam bank untuk tujuan pembayaran dan pengeluaran yang dapat dilakukan setiap waktu. Dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang artinya giro hanyalah merupakan dana simpanan penyimpan, bukan dana yang diinvestasikan. Bank Syariah mengklasifikasikan giro sebagai simpanan wadiah yad al-damanah. Dana simpanan ini dapat digunakan oleh bank sebagai penerima simpanan selama dana tersebut tersimpan di bank. Namun demikian, bank berkewajiban untuk membayarnya setiap saat jika nasabah mengambil simpanan tersebut. Yang kedua ada konsep bagi hasil atau profit and sharing. Akad yang menggunakan konsep bagi hasil memiliki dua bentuk, yaitu musyarakah dan mudharabah. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek yang mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah itu, proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Badan keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan al-musyarakah diterapkan dalam skim model Ventura. Penanaman model dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan diinvestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Di sisi lain, mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada yang pertama simpanan berkala, yang kedua itu simpanan investasi. Yang ketiga, konsep jual beli. Al-mudharabah, murabahah KPP atau kepada pemesan pembeli, umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi baik lokal maupun luar negeri, seperti melalui surat kredit. Skim ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Dalam kalangan perbankan syariah di Indonesia, banyak menggunakan sistem al-murabahah secara berkelanjutan atau rollover evergreen, seperti untuk modal sekali akad atau one short rate. Al-mudharabah tidak sesuai diterapkan oleh skim modal kerja. Akad mudharabah lebih sesuai dengan skema modal kerja. Akad mudharabah lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengikat prinsip mudharabah memiliki fleksibel yang sangat tinggi. Al-salam. Bai al-salam biasanya digunakan untuk pembiayaan para petani dengan jangka waktu pendek, yaitu 2-6 bulan. Hal ini karena yang dilakukan oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau inventaris. Karena itu dilakukan akad bai al-salam sebagai pembeli kedua, contoh kepada bulog, pedagang pasar utama, atau pemborong. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai salam paralel. Yang ketiga ada al-istisna.
by istisna biasanya digunakan untuk pembiayaan dalam akad jual beli barang atas dasar pesanan antar nasabah dan bank dengan ciri-ciri tertentu yang diminta nasabah. Bank akan menerima produsen atau kontraktor untuk membuat barang pesanan sesuai permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama. Yang keempat itu ada konsep sewa al-ijarah. Sewa al-ijarah adalah akad perjanjian penyewaan barang dalam perbankan syariah. Akad ini digunakan untuk pembiayaan nasabah. Dalam perkembangan bank-bank Islam yang menjalankan pelayanan al-ijarah dapat melakukan cicilan pembayaran, akan tetapi pada umumnya bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan ijarah al-mutahiyah bil atamik karena lebih sederhana dari segi akuntansi. Selain itu, bank pun tidak perlu mengurus pemeliharaan aset. Yang ketiga itu ada konsep jasa. Konsep jasa di dalamnya ada al-wakalah. Dalam aplikasi perbankan, pelaksanaan wakalah dapat ditemui pada transaksi yang berhubungan dengan masalah tuntutan maupun pembayaran. Misalnya dalam beberapa bentuk transaksi berikut. Ada clearing pembayaran antar bank, yaitu proses tuntunan warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank dalam suatu wilayah clearing tertentu untuk menyelesaikan transaksi antara nasabah mereka. Inkaso atau pemungutan utang, yaitu proses tuntutan warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank yang berada di luar wilayah clearing untuk menyelesaikan transaksi antar nasabah. Yang ketiga, transfer atau pemindahan uang, yaitu transfer dalam negeri maupun luar negeri adalah transaksi kirim uang antara bank baik dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan nasabah maupun pihak bank sendiri. Yang keempat ada commercial documentary collection, yaitu transaksi yang berkaitan dengan jasa penagihan atas dokumen-dokumen ekspor impor sehubungan dengan pembukaan surat kredit impor oleh nasabah suatu bank. Yang kelima ada financial documentary collection, yaitu jasa penagihan yang diberikan bank kepada nasabah atau atas warkat yang ditarik di bank lain untuk kepentingan nasabah. Yang kedua itu ada al-rahan. Kontrak al-rahan dipakai dalam perbankan atas dua hal sebagai berikut. Yang pertama sebagai produk pelengkap, yang artinya rahan menjadi akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain. Seperti dalam pembiayaan bai al-murabahah, bank dapat meminta atau menahan barang berharga nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Yang kedua itu sebagai produk tersendiri. Di berbagai negara Islam, termasuk diantaranya Malaysia, akad rahan telah dipakai sebagai alternatif dari penggadaian konvensional. Bedanya dengan penggadaian biasa, dalam rahan, nasabah tidak dikenakan bunga bayaran. Yang dipungut dari nasabah adalah biaya simpanan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Rahan digunakan sebagai alternatif penggadaian yang bersifat memantau nasabah dalam keadaan keperluan yang mendesak. Yang ketiga ada al-kafalah. Dalam mekanisme sistem perbankan, prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisis dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas kafalah yang diberikan akan dimasukkan dalam perkiraan manajemen baik berupa komitmen maupun kontingent. Fasilitas yang dapat diberikan sehubungan dengan penerapan prinsip kafalah tersebut adalah fasilitas bank penjamin dan kemudahan surat kredit. Fungsi kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang berkenan untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terjamin sehingga ada kepastian dalam berusaha atau bertransaksi. Yang keempat ada al-hiwalah. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, factoring atau anjak piutang, yang mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Lalu bank membayar piutang tersebut dan bank memungut dari pihak ketiga itu. Yang kedua, post debt check, yang mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. Yang ketiga, bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hiwalah. Bedanya dalam bill discounting, nasabah dikenakan bayaran, sedangkan pembahasan bayaran tidak
disepakati dalam kontrak hibah. Yang kelima ada al-qard. Akad al-qard biasanya diterapkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti kejujuran dan keikhlasannya, yang melakukan dana tambahan segera untuk jangka waktu pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepat mungkin jumlah uang yang dipinjam itu. Yang kedua, sebagai kemudahan kepada nasabah yang memerlukan dana negara, sedangkan dia tidak dapat mengeluarkan dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito. Yang ketiga, sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Bagi memenuhi skim khusus ini telah dibentuk suatu produk khusus, yaitu Al-Qard Al-Hasan. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.